أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nabi Musa dan Nabi Sulaiman. Nabi Musa itu kayak Hamid. Nah, Goniun Hamid dia bilang. Kenapa? Karena dia dari kecil udah tinggal sama orang kaya. Udah paham, oh kaya itu seperti ini. Jadi kata Goni itu udah masuk di kepalanya Nabi Musa. Begitu ya Nabi Sulaiman. Makanya dia berwenang mengatakan Allah itu kaya. Itu yang mau dibuat sebagai pengenalan untuk manusia. Endingnya ke Nabi Yusuf sebenarnya. Cuma Nabi Yusuf yang mengatakan Allah itu wahidul qahar. Qahar itu. Al-Qahar itu apa? Selama ini kan kita menerjemahkannya sesuka hati. Al-Qahar itu perkasa gitu. Ya kan? Kalau saya bilang enggak. Dari mana Nabi Yusufnya tahu Al-Qahar? Itu setelah peristiwa pemotongan jari-jari kan. Setelah dia lihat wanita-wanita itu memotong jari. Wah, dia tahu rupanya aku di Qahar ya. Dia mau nggak tahu dirinya Qahar sampai orang mau potong jari. Gitu. Masuk dia di penjara kan. Di penjara dia baru bilang, oh kalau begitu saya bilang pasti Qahar itu berhubungan dengan kegantengan. Jadi maha gagah kalau saya bilang. Al-Qahar. Kamus Al-Qahar itu jadi mahal. Dari dua analogi ini. Tidak mungkin Nabi Yusuf bisa bilang Al-Qahar kalau dia nggak ngerti Al-Qahar. Al-Qahar apa yang dia ngerti yang orang lain tidak tahu. Itu adalah ganteng tadi, fenomena motong tangan tadi. Jadi cerita motong tangan itu sebenarnya untuk mengkamuskan kata Al-Qahar. Betul. Dipaksa mereka untuk memotong tangan itu. Iya, dikorbankan. Supaya Nabi Yusuf ngerti nggak kamu apa itu Qahar? Iya. Wah, dibilang. Tapi kan dia waktu lihat orang itu kok bisa motong tangan. Sampai orang-orang itu terpelak. Ini malaikat nih katanya melihat dia. Dia baru lihat kesaksi itu, kayak sampai kayak ini ya. Sampai ratu itu kan suruh keluar dia. Ini dia orang yang kamu ledekin saya dengan dia kan itu. Sampai terpotong dan udah direncanakan pula sama si ratu itu. Dikasih pisau sama mangga kan. Itu kan dalam perencanaan Allah sebenarnya. Oh, untuk apa? Untuk Nabi Yusuf memahami kata Al-Qahar. Maka di penjara dikatakan Allah itu wahidul qahar. Mirip dengan tadi kaya tadi. Seperti itu Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Nah untuk kita sendiri nih Ustaz, saat ini kira-kira Asmaul Husna yang berpasangan tadi itu ya, yang di dalam Al-Quran sudah dipasang-pasangkan secara rapi dan kurang lebih ada 80 ya, 81 ya, 81 pasang nama. Nah, untuk kita sarannya Ustaz gimana nih Ustaz? Asmaul Husna itu apa dibaca sebagai zikir atau mengenali karakter daripada masing-masing nama itu untuk kita praktekkan di kegiatan-kegiatan kehidupan kita atau gimana? Sebenarnya ceritanya begini. Pengenalan yang paling penting itu kan pengenalan tentang Allah. Nah, Allah udah lihat kan namanya sepasang. Cuman masalahnya kita bermasalah dengan terjemahan. Karena kalau nggak ada terjemahan kita kan nggak kan gimana? Kecuali kalau kata itu sejak lahir udah ada. Contohnya waktu kecil kan orang tua saya suka ngomong takjub katanya. Itu kata takjub itu masuk di kepala saya. Oh, takjub begitu. Padahal kata takjub itu kata Al-Quran. Itu persoalannya. Oh, seperti itu. Ya sekarang karena kata ini baru kita kenalnya sekarang, jadi kita harus mencari di mana dia di kamus kan. Kalau enggak, lost. Subhana kita bilang suci yang benar. Kudus suci. Itu kesucian bagaimana? Kudus, suci. Pembedaannya tidak ada ya? Itu jadi masalahnya kan? Itu. Jadi begitu maknanya kita benar, nah itu kita mengenal. Jadi gelombang otaknya benar gitu. Karena otak kita ini punya gelombang kalau dia. Kalau enggak, gelombangnya enggak ada. Nah
Itu yang dikatakan di dalam surat ke-13 ayat 2. Dia jelaskan ayat-ayat agar kamu yakin kepada pertemuan dengan Rabb kamu. Itu kalau ayat-ayat itu tidak dijelasin, kita nggak yakin, nggak mengenal Allah gimana. Kepurbakalaan, matematika Islam, semuanya itu sebenarnya alat saja untuk mengkamuskan nama-nama Allah itu. Ini kan nama-nama Allah yang sepasang itu. Satu nama yang bisa kita perbaiki itu pahalanya seberapa. Seperti yang Nabi mengatakan, nih kalau dibagi-bagi, katanya dibagi-bagi ke penduduk Madinah ini nggak habis-habis. Maksudnya pahala itu dibagi ke penduduk Madinah masuk surga semua, nggak habis-habis. Itu penggambarannya bagaimana orang itu kalau benar. Jadi dari kata Al-Azim aja itu pahalanya seberapa juga. Sampai seperti itu dikamuskan, bayangkan. Satu dibelah, tergulungnya laut Al-Azim. Ya? Nah, kemudian di as yang menjulang tinggi Al-Azim. Ya. Kemudian disumpah yang panjang. Ya kan? Ya. Nah, dunia kepurbakalaan itu menceritakan itu, mengkamuskan itu sebenarnya. Sehingga begitu kita mengatakan sesuatu, ada getarannya ke arah sana. Karena orang-orang yang mengatakan jelek itu kan ars juga bergetar. Buminya hampir pecah katanya, hampir belah katanya, karena dia mengatakan yang salah. Kita mengatakan yang benar juga bergetar. Sudah ditemukan di bangsa Melayu, sudah ditemukan makna ini. Kalau orang Arab kan dia bahasa Arab, dia nggak terjemahin udah dari hari itu. Masuk di dalam ini. Ya, dia akan sempurna terjemahan dia kalau dia hafal Al-Quran. Udah dihubung-hubungkan sama dia. Itu persoalannya. Oke. Keren. Jadi teman-teman, banyak sebenarnya yang mau saya tanyakan ke Ustadz Fahmi ya, tentang teman-teman beliau. Ustadz Fahmi ini dulu sangat-sangat tergantung dengan laptop. Jadi kalau tidak pakai laptop nggak bisa ceramah, gitu. Nggak pede Ustadz Fahmi. Tapi sekarang dipaksa berani dan menghafal ayat Al-Quran sudah keren banget Ustadz Fahmi sekarang. Kalau dulu harus ngelihat PowerPoint-nya, tapi sekarang udah keren banget. Nah, saya yakin itu karena Ustadz Fahmi juga menemukan apa yang disebut dengan akupunktur otak ya Ustadz ya? Ya, brain akupunktur. Brain akupunktur. Tapi itu kita simpan. Kita akan bahas lagi di pertemuan yang lain lagi dengan Ustadz Fahmi ini, dan itu pasti akan sangat keren karena kita ngelihat dari latar belakangnya teman-teman sekalian. Kalau teman-teman sering lihat PowerPoint-nya dan sebagainya, itulah materi Ustadz Fahmi. Tapi di belakang itu bagaimana Ustadz Fahmi menemukannya, rahasianya apa, terus hal-hal peristiwa apa yang melatar belakangi dan sebagainya, itu akan kita buka lagi di pertemuan berikutnya dengan Ustadz Fahmi Bahsyar. Baik, saat ini saya akhiri sampai sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Berapa jam Mas? 54 menit? Iya, tidak sampai paling 50 menit. 50 menit totalnya. Luar biasa. Yang ini Mas ya? Bukan, sampai. Yang nggak tahu deh, sampai aja.